Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan diskusi kelompok pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi pembelajaran siswa di kelas yang beragam. Sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya sendiri, Dita Tiutari, sebagai moderator, sekaligus pemateri kedua. Selanjutnya saya Agung Aklades sebagai pemateri yang pertama. Selanjutnya saya sebagai Raffi Rahman sebagai pemateri ke selanjutnya. Gitu. Saya Mary Ariska sebagai pemateri 3. Dan saya Adi Agi Mustafa sebagai pemateri terakhir. Baiklah, langsung saja pemateri pertama akan disampaikan oleh Agung Aklades. Kepada Agung Aklades dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Saya Agung Aklades akan menyampaikan materi yang pertama tentang karakteristik siswa. Nah, di sini sebagai pelajar, siswa merupakan subjek utama yang terlibat dalam proses belajar. Karena keadaan sifat, maka dalam proses belajarnya terdapat beberapa hal keistimewaan. Ada siswa yang cepat dalam belajar, ada yang lambat, ada yang kreatif, dan ada pula yang tergolong gagal. Namun demikian, kegiatan belajar di kelas mempunyai tujuan tetap, yaitu membantu memperoleh perubahan tingkah laku bagi setiap siswa dalam rangka memperoleh tingkat perkembangan yang optimal dan dapat menyesuaikan diri dalam lingkungannya. Nah, dalam proses belajar mengajar di kelas, sudah menjadi harapan setiap guru agar siswa dapat mencapai hasil belajar yang sebaik-baiknya. Banyak guru yang pada saat ini hanya bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang pengajar, tetapi tidak bisa menjadi seorang pendidik bagi siswa-siswanya. Oleh karenanya, banyak siswa menunjukkan tidak dapat mencapai hasil belajar sebagaimana yang diharapkan meskipun telah diusahakan dengan sebaiknya oleh guru tadi. Nah, kemudian lanjut beberapa karakteristik siswa dalam belajar. Yang pertama, ada siswa yang cepat dalam belajar. Yang kedua, ada siswa yang tergolong dalam lambat belajar. Yang ketiga, ada siswa yang kreatif. Yang keempat, ada drop out atau putus belajar. Dan yang kelima, ada underachiever. Nah, di sini siswa yang tergolong underachiever adalah siswa yang memiliki taraf intelijensi yang tergolong tinggi, akan tetapi prestasi belajar yang dicapainya tergolong rendah atau di bawah rata-rata. Secara potensial, siswa memiliki taraf intelijensi yang tinggi mempunyai kemungkinan yang cukup besar untuk memperoleh prestasi yang tinggi. Akan tetapi, prestasi belajarnya berada pada golongan di bawah rata-rata. Timbulnya gejala ini berkaitan dengan motivasi, minat, sikap, serta kebiasaan belajar dari si siswa tadi. Siswa golongan ini memerlukan perhatian yang sebaik-baiknya dari para guru dan terutama para petugas bimbingan di sekolah. Gejala kesulitan belajar di kelas merupakan suatu gejala yang nampak dalam berbagai jenis kenyataan. Nah, selanjutnya ada beberapa ciri tingkah laku yang merupakan gejala kesulitan belajar. Nah, yang pertama yaitu menunjukkan hasil belajar yang rendah. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Yang tiga, lambat dalam menerima tugas-tugas kegiatan belajar. Yang keempat, menunjukkan sikap yang kurang wajar, seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, berdusta, dan lain sebagainya. Yang kelima, menunjukkan tingkah laku yang berkelainan, seperti membolos, datang terlambat, dan sebagainya.
Selanjutnya yang keenam, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang ketujuh, faktor yang terletak dalam diri siswa tadi atau faktor internal. Selanjutnya, menurut Ray Gelut dalam Degeng tahun 1999, pengetahuan peserta didik diidentifikasi menjadi 7 jenis yang termasuk ke dalam kemampuan awal peserta didik. Kemampuan awal peserta didik ini antara lain, yang pertama itu pengetahuan bermakna tak terorganisasi. Maksudnya yaitu pengetahuan ini merupakan tempat untuk mengaitkan suatu kemampuan menghafal. Hafalan dalam hal ini merupakan hafalan yang tidak terlalu penting, namun masih memiliki makna penting bagi pengetahuan si peserta didik itu tadi. Nah, selanjutnya ada pengetahuan analogis. Nah, pengetahuan seperti ini merupakan pengetahuan baru yang mengaitkan pengetahuan dengan kemampuan peserta didik maupun pengetahuan baru yang masih sama dan serupa serta berada di luar topik atau isi yang sedang dibicarakan. Selanjutnya yang ketiga itu pengetahuan tingkat yang lebih tinggi. Nah, sini maksudnya merupakan pengetahuan yang memiliki tingkat yang berada di atas analogic knowledge tadi. Nah, dalam hal ini pengetahuan tingkat lebih tinggi dapat berfungsi sebagai tonggak atau kerangka bagi pengetahuan yang baru. Yang keempat ada pengetahuan setingkat. Pengetahuan setingkat ini merupakan pengetahuan yang berfungsi sebagai pengetahuan yang komparatif. Yang kelima ada pengetahuan tingkat yang lebih rendah. Nah, di sini maksudnya pengetahuan yang berfungsi untuk menyatakan kebenaran pengetahuan baru yang sebenarnya sehingga dapat dibuktikan dengan memberikan contoh-contohnya. Selanjutnya yang keenam yaitu pengetahuan pengalaman. Pengetahuan pengalaman memiliki fungsi dan tujuan sama dengan pengetahuan tingkat yang lebih rendah. Pada pengetahuan pengalaman ini juga mengkonkretkan atau memberikan fakta dengan menyediakan bukti contoh untuk pengetahuan yang baru. Selanjutnya yang ketujuh yaitu strategi kognitif. Lanjut, kita membahas tentang gaya belajar. Nah, gaya belajar itu yang pertama ada gaya belajar visual. Nah, di sini ciri gaya belajar visual yakni antara lain yang pertama bicara cepat, selanjutnya lebih mementingkan penampilan, selanjutnya bersikap rapi dan teratur, tidak mudah terganggu bila ada keributan, lalu lebih membaca daripada dibacakan. Selanjutnya lebih suka mencoret-coret meski bukan hal yang penting. Dalam gaya belajar visual yang terjadi pada peserta didik dapat diketahui melalui ciri utama yakni dengan menggunakan indera penglihatan. Regelut menjelaskan bahwa gaya belajar dengan visual ini selanjutnya gaya belajar auditorial. Nah, di sini maksudnya yaitu bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar auditorial dapat dikenal dan diketahui dengan ciri-ciri yang lebih dominan yakni dengan menggunakan kekuatan indera pendengarannya. Menurut Regelut menjelaskan bahwa peserta didik yang memiliki gaya belajar auditorial ini lebih suka berbicara daripada membaca maupun menulis. Nah, kecepatan dalam berbicara pada saat mencari informasi umumnya orang yang bergaya belajar auditorial ini juga menerapkan adanya strategi pendengaran yang sangat kuat sehingga pendidik yakni guru juga harus menerapkan pembelajaran yang memberikan suatu variasi pengajaran yang dapat diterima dan dimengerti oleh peserta didik itu sendiri. Selanjutnya yaitu ciri-ciri gaya belajar auditorial. Yang pertama yaitu pada saat bekerja suka berbicara kepada dirinya sendiri. Yang kedua merasa terganggu bila ada keributan. Yang ketiga kesulitan dalam menulis maupun mengarang. Selanjutnya lebih suka bercerita, suka lucu dari lisan daripada komik. Selanjutnya lebih suka mendengarkan musik dan bila berbicara dengan orang lain selalu memalingkan penglihnya tidak melakukan kontak pada saat berbicara dengan orang lain. Selanjutnya yaitu gaya belajar kinestetik. Nah, di sini regelan bahwa peserta yang menggunakan gaya belajar kinestetik lebih suka menggerakkan anggota tubuhnya saat berbicara dan sulit untuk diam.
Pada umumnya, peserta didik yang menggunakan gaya belajar kinestetik memahami informasi dengan menggunakan strategi fisik dan mampu berekspresi dengan fisik mereka. Adapun ciri-ciri yang dapat melihat peserta didik dengan menggunakan gaya belajar kinestetik antara lain, yang pertama, berbicara dengan perlahan. Yang kedua, membutuhkan waktu untuk berpikir dan berbicara maupun dalam bertindak. Selanjutnya, penampilan selalu rapi dan tidak mudah terganggu dengan keributan. Kemudian lanjut, minat. Nah, di sini minat merupakan suatu hal yang berpengaruh besar terhadap belajar peserta didik. Apabila materi yang dipelajari tidak sesuai dengan minat peserta didik, maka peserta didik akan kurang bersemangat dan tidak berambisi dalam mempelajarinya. Karena bagi mereka tidak akan ada daya tarik yang mereka untuk ambisi mempelajarinya, sehingga tidak ada kepuasan bagi peserta didik. Selanjutnya, tentang motivasi belajar. Motivasi dalam proses pembelajaran karena pendidik harus mampu mendorong dan mendongkrak peserta didik agar dapat belajar dengan tekun dan bersemangat dalam mencerna. Maka ada hubungan belajar. Menurut Regelut, motivasi dapat dibedah menjadi dua macam. Ini motivasi intrinsik, yaitu merupakan hal yang berasal dari dalam diri pada sendiri yang dapat mendorong untuk melakukan tindakan belajar. Motivasi ekstrinsik merupakan suatu kesenangan materi yang menyangkut tentang kehidupan masa depan peserta didik sendiri. Kemudian kedua, ada motivasi ekstrinsik. Maksudnya di sini merupakan motivasi yang datang dari luar individu peserta didik yang dapat mendorong untuk terus tekun belajar. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Agung Aklades sebagai pemateri 1 yang telah memaparkan pemateri 1. Baiklah, pemateri kedua akan disampaikan oleh Raffi Rahman. Kepada Raffi Rahman, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Dan sekarang materi yang akan saya jelaskan yaitu budaya, etnis, dan ras. Yang pertama ada perspektif tentang budaya, etnis, dan ras. Indonesia memiliki banyak berbagai kebudayaan, bahasa, agama, dan ras, dan memiliki perbedaan kelas-kelas sosial tertentu dan perbedaan gender. Dalam suatu kelas di sekolah memiliki peserta didik yang berbeda kebudayaan, bahasa, agama, dan ras. Teori perbedaan kultural bahwa bahasa adalah wahana untuk interaksi di sekolah, dan bila bahasa yang digunakan oleh sebuah subkultur berbeda dengan bahasa arus utama, maka para anggota subkultur itu berada dalam posisi yang kurang diuntungkan. Village menjelaskan anak-anak yang penggunaan bahasanya di rumah berkorespondensi dengan apa yang diharapkan di kelas, memiliki keuntungan dalam proses belajar. Bagi mereka, pengalaman sebelumnya ditransfer ke kelas dan memfasilitasi performa akademik mereka. Sebaliknya, anak-anak minoritas sering mengalami ketidaksinambungan dalam penggunaan bahasa di rumah dan di sekolah. Mereka sering salah dimengerti ketika menerapkan pengetahuan mereka sebelumnya dalam tugas-tugas di kelas. Lalu yang kedua ada menangani siswa-siswa di kelas dengan ras dan budaya yang beragam. Peserta didik dalam kelas memiliki budaya yang beragam. Sebagai pendidik baru yang khawatir mengenai bagaimana cara menangani dan hal apa yang dapat dilakukan di kelas agar dapat menangani peserta didik yang memiliki perbedaan budaya tersebut. Yang terpenting adalah pendidik harus memastikan bahwa kurikulum yang digunakan adil dan relevan secara kultural, dan pendidik harus menggunakan strategi mengajar yang efektif dan responsif secara kultural. Subbabnya itu pertama, A, mengembangkan pemahaman kultural dan kesadaran diri. Bagian pertama, strategi pendidik dalam menangani berbagai budaya yang beragam pada peserta didik, yaitu pendidik harus mengembangkan pengetahuannya dan pemahaman kultural yang lebih luas dan kesadaran diri yang lebih tinggi. Lalu yang B, menciptakan kurikulum yang relevan secara kultural dan bersifat multikultural.
Seorang pendidik baru perlu kesiapan dalam membuat keputusan tentang kurikulum yang relevan secara kultural dan bersifat multikultural. Secara umum, pendidikan multikultural didefinisikan sebagai kurikulum dan pendekatan pedagogis yang mengajarkan kepada siswa untuk menghormati dan menghargai keanekaragaman. Yang C yaitu menggunakan pedagogi yang relevan secara kultural. Inti penanganan keanekaragaman kultural adalah kemampuan guru untuk mengaitkan antara dunia siswa dan budayanya dengan dunia sekolah dan kelas. Lalu yang D, mengaitkan dengan pengetahuan sebelumnya. Guru dapat mendasar diri pada pengetahuan siswa sebelumnya dan membantu mereka untuk mengaitkan antara apa yang sudah mereka lalui, apa yang mereka ketahui, dan apa yang mereka pelajari. Hal ini dapat membantu siswa untuk melihat persamaan dan perbedaan di antara berbagai budaya dan membantu siswa dalam mengembangkan kesadaran multikultural. Lalu yang E, menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Pengelompokan siswa ini dimaksudkan agar siswa banyak menyadarkan diri pada pengelompokan yang heterogen dan meminimalkan pengelompokan berdasarkan kemampuan. Lalu F, memberi perhatian pada gaya belajar. Guru dapat merancang kegiatan belajar yang sesuai dengan berbagai gaya belajar dalam membuat gaya variasi dalam pengajarannya. Salah satu rutenya adalah memasuki modalitas visual, auditorik, taktil, dan kistik ke dalam pelajaran. Lalu yang G, assigning competence. Sebuah pertimbangan terkait dalam perencanaan dan penyajian pelajaran adalah mengkapitalisasikan kemampuan yang sudah dimiliki siswa. Hal ini sangat penting bagi anak-anak yang berbeda secara kultural yang mungkin diberi status rendah untuk alasan apapun. Guru dapat menggunakan teknik ini untuk menetapkan kompetensi dan mengidentifikasi kemampuan khusus masing-masing siswa. Setelah itu, guru secara khusus dan terbuka mengumumkan hasil kompetensi siswa tertentu. Sekian, hanya itu saja materi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Raffi Rahman. Dan pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Mary Ariska. Kepada Mary Ariska dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang keberagaman bahasa. Keanekaragaman bahasa mempresentasikan salah satu perubahan signifikan dalam demografi sekolah di Indonesia. Hampir semua siswa di Indonesia memiliki bahasanya sendiri yang berasal dari bahasa daerah. Tidak semua siswa yang bersekolah di daerah yang sama memiliki bahasa daerah yang sama. Oleh karena itu, mereka harus mempelajari bahasa yang semua orang mengerti dan paham, yaitu bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional. Penting untuk ditekankan bahwa orang-orang yang berbicara dengan dialek tertentu atau bahasa daerah bukan berarti menggunakan bahasa yang kampungan, melainkan mereka masih dan ingin selalu mencintai dan melestarikan bahasa daerahnya masing-masing. Cara menangani keanekaragaman bahasa di kelas, yang pertama itu sikap seorang pendidik untuk menangani keanekaragaman bahasa yang dimiliki para peserta didiknya, yaitu dengan memaksimalkan input bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Dengan itu akan membantu peserta didik menguasai bahasa tersebut. Sebagai contoh, sebuah universitas yang banyak diminati oleh mahasiswa daerah dari berbagai daerah dan sebuah universitas yang banyak diminati oleh mahasiswa dari berbagai daerah dan universitas tersebut berada di daerah Jawa Barat. Namun banyak mahasiswa dari luar Jawa Barat karena di universitas tersebut mayoritas berasal dari Jawa Barat, maka harus ada lebih banyak interaksi antara mahasiswa asli Jawa dan luar Jawa Barat tersebut. Hal itu akan mempermudah mahasiswa menguasai bahasa tersebut. Untuk mempermudah pembelajar pendidik dapat dibantu dengan bahasa Indonesia yang hampir semua mahasiswa mengerti dan paham seluruhnya. Hanya itu materi dari saya, kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Mary Ariska yang telah menyampaikan materi. Dan selanjutnya pemateri terakhir yaitu kepada Ade Yogi Pratama, dipersilakan. Baik, saya akan menyambung materi sebelumnya, yaitu dari Mary tadi keberagaman bahasa. Selanjutnya yaitu
perbedaan gender. Nah, isu gender telah menjadi masalah di kelas-kelas, terutama di luar negeri, di mana pada anak perempuan bagaimana mereka disosialisasikan apakah ada perbedaan gender dalam kemampuan verbal dan matematik, dan apakah perbedaan itu bersifat alamiah atau akibat sosialisasi diferensial. Kan tetapi ada juga keprihatinan tentang bagaimana anak laki-laki tertinggal di bidang keterampilan verbal dan angka keikutsertaan mereka di perguruan tinggi. Pertama itu ada sifat perbedaan gender. Secara umum, Herpen dan Lemay dalam Arnott tahun 2008 menjelaskan banyak studi tidak menemukan perbedaan besar yang melekat pada anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal kognitif secara umum. Akan tetapi DNA Herpen dalam Arnott 2008 mengatakan bahwa memang ada beberapa perbedaan lebih baik di bidang seni, bahasa, pemahaman bacaan dan komunikasi tertulis dan lisan. Sementara anak laki-laki sedikit unggul di bidang matematika dan penalaran matematis. Sebagian lainnya ada yang mengatakan bahwa perbedaan gender dengan kognisi dan prestasi mungkin bersifat situasional. Dalam kepribadian dan fisik, perbedaan tersebut lebih nyata dan konsisten. Laki-laki tampak lebih asertif dan memiliki self-esteem yang lebih tinggi dibanding perempuan yang cenderung lebih terbuka dan mempercayai orang lain. Kemudian asal-muasal perbedaan gender. Asal perbedaan gender yang pertama itu ada nature, yaitu aspek biologis dan hormon yang mempengaruhi jenis permainan. Perbedaan yang kedua ialah nature. Perbedaan ini terbentuk karena adanya proses belajar dari lingkungan di mana mereka tinggal. Zambo dan Hess dalam Arendt tahun 2008 mengatakan bahwa beberapa perbedaan gender mungkin sudah ada sejak lahir, tetapi perbedaan itu tidak tetap. Kemudian stereotip dan perlakuan diferensial. Semenjak kecil, anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan perlakuan yang berbeda dari orang tua. Maka laki-laki dan perempuan belajar dengan cara yang dipelajari di rumah. Berbagai penelitian, Setker dan klien tahun 1991 mengembangkan bahwa laki-laki lebih banyak digambarkan dalam peran-peran aktif dan profesional, sementara perempuan lebih sering diperlihatkan dalam peran-peran pasif dan mengurus rumah, seperti halnya perlakuan guru di kelas pada siswa laki-laki dan perempuan. Bias gender dan perlakuan diferensial terhadap anak perempuan masih menjadi masalah, akan tetapi Atlas tahun 1989 dan Armand tahun 2000 melaporkan bahwa sekolah dan guru semakin berusaha memberikan perlakuan yang sama kepada anak laki dan anak perempuan. Sekian materi dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih. Saya sampaikan pada Ade Yogi Pratama yang telah menyampaikan tadi. Selanjutnya, materi terakhir akan saya sampaikan sendiri yaitu tentang perbedaan kelas sosial. Sosial ekonomi status merupakan istilah yang menunjukkan perbedaan-perbedaan individu dalam kelas sosial di masyarakat barat, serta menunjukkan kepada perbedaan-perbedaan yang terkategori menjadi 4 kelas sosial ekonomi, yaitu kelas atas, kelas menengah, kelas pekerja, dan kelas rendah atau bawah. Karakteristik dan kinerja siswa-siswa dengan rendah. Dan selanjutnya perlakuan diferensial terhadap siswa-siswa dengan
rendah. Menangani siswa-siswa dengan rendah. Oleh karena itu, terdapat 6 cara menangani siswa-siswa dengan rendah. Yaitu yang pertama, bangun kepercayaan dengan siswa. Yang kedua, melibatkan siswa. Yang ketiga, membuat sebuah perayaan. Dan yang keempat yaitu melibatkan orang tua. Selanjutnya, mengenalkan buku. Dan yang selanjutnya, membiasakan siswa menulis. Baiklah, itulah materi dari saya. Baiklah, itulah hasil presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 4. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan kami harapkan kepada kelompok-kelompok lain untuk partisipasinya untuk bertanya pada forum diskusi. Baiklah, itu saja. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.